Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini kita menikmati kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul di rumah kediaman Bapak Nazarudin dalam acara pendidikan politik kader pemenang Partai Golkar tingkat kelurahan. Ibu Dewan kita, Ibu Hajah Supriyatni SHD MM, Ketua Komisi D dan Dewan terpilih kembali untuk periode sampai 2030 ya Bu ya. 29. Tepuk tangan untuk beliau. Yang terhormat kepada pengurus Partai Golkar DPP, ada Bapak Sekjen Bapak Idin Kapudin, juga ada Bapak Haji Fauzi sebagai pengurus OKK, lalu ada Sekjen PK Bapak Irsan Tandi, dan tidak pula gue star atau bintang tamu yang lagi kita akan perjuangkan, yaitu Ibu Dr. Ririn Paraji Arapi MKK. Semoga apa yang beliau niatkan dan kita perjuangkan Allah ijabah hingga hasil. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai perwakilan tuan rumah mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Ririn Paraji Arapi MKK, calon wakil wali kota Depok dari Partai Golkar. Setuju? Siap mensukseskan? Alhamdulillah. Juga yang kami hormati kepada Bapak Sekjen DPD Partai Golkar Kota Depok yang terhormat Bapak Haji Didin Sapudin, kemudian pengurus OKK dari DPD Partai Golkar Kota Depok yang terhormat Bapak Haji Fauzi Rahman, kemudian sekretarisku pimpinan Golkar Kecamatan Pancoran Mas yaitu Adinda Insan Randi, serta membawa acara ini spesialisnya serba penting, itu kan bikin baleho di jalan-jalan ini orangnya. Baleho Supriyati itu beda dengan yang lain-lain. Orang-orangnya cuma nempel-nencok, Supriyati mah enggak, ini tenaga intinya. Yaitu Bapak Ibu Jaya sekaligus amil dari Kelurahan Rahman Jaya. Juga yang kami hormati kepada pimpinan Golkar Kelurahan Pancoran Mas yang terhormat abangku, Abang Isnanto. Saya mah enggak setuju nama dari orang tua cakap Isnanto dipanggil Paman Golkar. Ibu di pimpinan pengurus Golkar Kelurahan Pancoran Mas, para perempuan-perempuan Pancoran Mas semakin meningkat. Amin. Juga kepada Ibu siapa lagi nih? Oh, Ibu siapa? Ibu Nina, Masya Allah, Insya Allah. Kelurahan Pancoran Mas, Insya Allah 27 November akan punya wakil wali kota dari jenis perempuan. Setuju? Juga kepada Sohibul Bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golkar, Imam Ririn, juara. Pentingnya pendidikan politik ini untuk struktur partai dan tingkat kota Depok, tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan adalah untuk memahami bahwa bagaimana kita berorganisasi, apalagi saat ini kita lagi hajat politik. Kemarin pileg sudah selesai, alhamdulillah Golkar menambah 2 kursi berkat kepemimpinan Dr. Parabi dan juga jajaran pengurus yang lainnya, sehingga kita dapat 2 kursi walaupun target kita 111. Tapi ternyata kemampuan kita baru nambah 2 kursi. Tapi insya Allah 2029 ketika Bu Dr. Paraji Arapi menjadi wakil wali kota, hakul yakin kita serahin 15 kursi kita mendapat. Sehingga di Panmas ada ketua dewan, para ketua dewan yang lain 3, lain 15 kursi. Dari 15 kursi kita tingkatkan kayak di Indramayu 26 kursi. Kayak Indramayu dulu begitu.
dengan peran Bapak Ibu selaku pengurus Partai Golkar tingkat kelurahan maupun jajaran RT RW, apalagi sekarang di pengurusan kelurahan Pacamas ini Pak RT semua dari Pak RT Sidik. 27 November 2024 sebentar lagi, kurang lebih 3 bulan setengah lagi pilkada, kita harus betul-betul bahwa Golkar harus hat-trick memenangkan Dr. Farabi dengan suara yang kemarin kita dapat suara Golkar Imam Nurdin juara. Alhamdulillah. Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, tanggal 5 Agustus 2004 saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kedengaran Bu? Agak bergema ya. Ruangannya besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Ini dalam acara pendidikan politik. Jadi berkumpul tujuannya untuk apa? Ibu-ibu, bapak-bapak di sini harus tahu bahwa bapak-bapak, ibu-ibu adalah motornya kita, motornya tujuan kita. Kemarin kita sudah melaksanakan pileg ya Bu, pileg untuk mendukung Bu Supriyatni, betul? Alhamdulillah beliau terpilih. Terima kasih atas dukungannya. Masih ada kerja satu lagi ya Bu. Ibu, bapak kemarin mensukseskan Bu Supriyatni, mensukseskan Bapak Dr. Farabi, betul ya Bu? Pak, mensukseskan Ibu Rani. Alhamdulillah terpilih semuanya Bu. Bu Haji Supriyatni, anggota DPRD terpilih. Dr. Farabi, anggota DPRD Provinsi, alhamdulillah terpilih dengan suara terbanyak se-Jawa Barat dari Partai Golkar. Alhamdulillah. Dan Bu Rani, alhamdulillah suaranya juga banyak, alhamdulillah dari Partai Golkar. Nah, kerjanya itu kerja siapa? Bukan kerja Pak Dr. Farabi, bukan kerjanya Bu Rani, tapi kerja kita semua, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Tentunya nggak akan lepas, nanti masih ada lagi tanggal 27 November pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Kalau kita punya anggota dewan, punya anggota provinsinya, punya kita kenal, dari partainya punya kita, tentunya akan kembali ke bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Contohnya dan aspirasi ya Bu Nani tadi ya, apa tuh posyandu, disumbang, beli lahan posyandu, ratusan juta, bahkan miliaran, rumah tidak layak huni, semuanya sound system, aspirasi Supriyatni. Itu buat siapa? Buat bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kira-kira kalau dari kantong pribadi bisa nggak ngeluarin miliaran gitu? Nggak bisa. Dari mana? Dari pemerintah. Nah, pemerintah siapa yang minta? Supriyatni, Dr. Farabi. Insya Allah nanti kalau seandainya terpilih, nggak akan lupa kita sama untuk memenangkan tujuan kita sama-sama. Kita mau ngapain? Memenangkan Dr. Farabi. Gitu ya Bu. Kita dari wajah-wajahnya saya ingat. Insya Allah ya, kita masuk dulu, nanti kita berusukan gitu ya. Ini bisa jawab ya. Saya latar belakangnya dokter, saya S2 lulusan Universitas Indonesia. S2-nya apa? S2-nya spesialis kedokteran kerja. Jadi spesialis kedokteran kerja apa? Itu dokter perusahaan. Kalau dokter anak, dokter THT itu taunya itu ya, dokter kandungan gitu. Kalau saya dokter spesialis kedokteran kerja. Saya ngapain? Saya ngurusin orang-orang yang kerja di pabrik. Orang di pabrik apa yang kerjanya? Contoh, misalnya orang di pabrik kerjanya ngangkat kardus. Kardusnya berapa kilo? Berapa yang harus saya tahu? Posisi ngangkat yang betul seperti apa? Ada posisi ngangkat. Saya dosen di Fakultas Kedokteran UPN sama Fakultas Kedokteran Gunadarma. Jadi tugas saya sebagai dokter, sebagai dosen. Insya Allah kalau visi dan misi saya ingin berkolaborasi, tentunya kita kan bersama PKS ya, tapi dengan adanya Golkar tentunya jadi warna tersendiri, jadi memajukan Golkar pada akhirnya nanti target kursi bisa tercapai, mudah-mudahan ya Bu. Nah itu perlu kerja keras dari ibu semua.
Nah, ibu-ibu udah tahu kalau ada warga yang kira-kira sakit bisa dibantu hanya dengan KTP, ya, KTP berobat gratis di rumah sakit mana aja bisa, dan itu hanya di Depok. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa pilih itu? Iya, kemarin tuh tau nggak berobat gratis pakai KTP doang. Enak tuh, kagak usah keluarin duit, dirawat. Kalau kita dirawat DBD aja, keluar rumah sakit tagihan berapa? 10 juta, 8 juta. Kan sayang. Kalau pakai KTP gratis. Itulah Kota Depok. Alhamdulillah itu baru Desember kemarin. Akan kita teruskan supaya warga kita nggak lagi susah. Mau sakit, orang lagi susah, lagi sakit, disusahin lagi pakai tagihan, ya kan? Nah itu kelebihan. Nah, itu bisa disampaikan kepada teman kita pada saat kita diskusi, ya. Enak nih pakai KTP Depok. Nanti kalau ganti pemimpinnya, ntar dihapusin gimana, ya kan? Nah, insya Allah itu terus, karena saya sebagai dokter, insya Allah dari segi kesehatannya harus tetap terjaga. Nah, selain itu, terutama masalah-masalah yang viral seperti sampah, ya, sampah kan jadi problem nih sekarang. Sampai ada tumpukan sampah. Saya saat ini sedang mengembangkan yang namanya aplikasi sampah. Jadi supaya sampah itu bisa dikumpulin, nanti kayak Gojek, bisa dijemput sampahnya. Nanti dipilah-pilah. Jadi dipilih-pilih mana yang plastik, mana yang organik, ya. Sampah organik mau diapain? Diolah lagi jadi pupuk, jadi pakan ternak oleh kita punya nanti alatnya. Nanti diapain? Dijual lagi pupuknya. Sampahnya dari ibu-ibu. Ibu-ibu kasih sampah, kita kasih uang dari hasil jualan pupuk, kan gitu. Jadi dikembalikan lagi ke ibu-ibu. Plastik dikumpulin, diapain? Dileburin jadi biji plastik. Nanti biji plastik diapain? Diolah lagi jadi ember. Embernya dijual. Dapat duit kan? Dikembalikan lagi ke ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kasih sampah dapat uang. Enak nggak? Nah, kalau sekarang kalau ngasih sampah bayar apa enggak? Bayar. Udah bayar, sampahnya menggunung gitu. Nah, itu jadi masalah. Nggak boleh. Ada kota di Jawa, Banyuwangi, ya, itu sampahnya diolah semua. Jadi dia nggak punya tuh gunung sampah, nggak punya tempat pembuangan air. Itu harus kita contoh. Nggak usah nyontoh luar negeri, tapi kita contoh dari dalam dulu. Kita harus bisa bikin 95% sampah terurai. Jadi nggak ada lagi tuh tempat pembuangan akhir, ya Bu. Nah, kalau mau tahu visi dan misi Dokter Irin mau apa, itu bisa ada di sosial media. Jadi ada di berita-berita yang di-share oleh Ketua PK. Ketua PK share berita, boleh dibaca. Jadi buat bekal ibu-ibu kalau diskusi sama warga, diskusi sama teman, ini loh programnya, oh ini bagus loh gitu. Awalnya dia nggak mau dengar, nggak apa-apa, tapi tetap berjuang. Jadi ya Bu, mudah-mudahan hari ini, kegiatan hari ini menjadi penyemangat buat bapak-bapak dan ibu-ibu semua, ya. Karena perjuangan kita masih panjang untuk bisa mencapai satu tujuan. Insya Allah ini bukan tujuan saya murni, karena kalau tujuan saya sih maunya di rumah aja, Ibu. Kan lebih enak ya, kagak ngurus apa-apa, ngurus anak aja. Tapi karena saya melihat Partai Golkar, saya ingin Partai Golkar ini maju, terutama ibu-ibu, bapak-bapak yang kader Golkar biar bisa sejahtera. Dari mana? Ya dengan jalan ini, insya Allah. Jadi kalau saya mau enaknya aja, saya nggak mau, karena dengan tanggung jawab ini berat. Tapi karena saya melihat saya bisa, insya Allah harus bisa berbuat banyak untuk semua orang, untuk warga Depok khususnya, untuk kader atau anggota Golkar. Nah, supaya itu agar itu tercapai, ayo kita sama-sama. Jadi bukan hanya untuk goal saya atau tujuan saya, kita tujuan bersama, ya Bu. Ya, semangat semuanya. Nah, insya Allah ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu menjadi dasar buat ibu bekerja. Jadi kalau perlu kita keluar dulu. Keluar apa? Keluar apa aja? Tenaga, finansial, apapun, sebisa kita, semampu kita. Buat apa? Buat satu tujuan. Karena kita nanti jangan lupa panennya nanti. Itu titip dari saya. Ya, begitu ya Bapak Ibu dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan kegiatan
yang hari ini menjadi penyemangat, menjadi motivator, menjadi dasar supaya ibu-ibu bekerja lebih giat lagi. Titip dari saya, insya Allah kita harus bisa ketemu lagi, insya Allah dengan baju yang berbeda, ya Bu, insya Allah mudah-mudahan. Ya, sekian dari saya, mudah-mudahan Bapak Ibu paham dan segera bergerak mulai dari hari ini sampai 27 November. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekjen dan para petinggi-petinggi Golkar Kota Depok, yang saya hormati Bapak-Bapak Andil dan bisa dibantu perjuangan. Ujian akan diri mohon dirisi, walau yang mau dari mau Indonesia, kalau karena di guna buat kita amal dan kata dari nama Allah, Rabbana sallallahu alaihi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika wa wassalamu ala warahmatullahi wabarakatuh. Partai Golkar, pengurus Kelurahan Pancoran Mas siap